Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau memang sehat, mari senantiasa jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberi kita nikmat sehat, memberi kita kesempatan, memberi kita kemampuan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun lewat virtual atau lewat online untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku kelas 1 yang Pak Guru cintai dan mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Untuk pembelajaran kali ini, pada kesempatan ini kita alhamdulillah sudah sampai di pelajaran 9 dengan judul Ayo Kita Sholat. Nah, anak-anak sudah tahu ya, sholat itu apa sih sholat? Nah, sholat itu kemudian awalnya dari mana sih? Kapan mulai diwajibkan sholat untuk orang-orang Islam? Ya, kalau secara bahasa sholat itu ya artinya doa. Jadi kalau kita sholat berarti kita sedang berdoa, ya. Sedangkan kalau menurut istilah ya sholat itu perbuatan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, itu dengan mengangkat kedua tangan, kemudian dengan bacaan dan rukun-rukun tertentu yang diakhiri dengan salam, itu namanya sholat. Jadi sholat itu ada gerakannya, ada bacaan-bacaannya, ada rukun-rukunnya yang harus dilakukan ya. Jadi tidak mungkin orang itu sholat hanya sekedar mengucapkan saya sudah sholat dalam hati, ya tidak bisa ya. Sholat itu ya perbuatan, dilakukan disertai dengan bacaan-bacaan, tidak hanya dengan hati. Secara bahasa tadi sholat itu doa, berarti kalau kita sering sholat berarti kita juga sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat itu kapan sih mulai diwajibkan sholat bagi orang Islam ya? Kapan anak-anak, ada yang tahu? Ya betul sekali, sholat itu wajib mulai setelah Nabi melakukan perjalanan yang namanya Isra Mi'raj. Nah yang kemarin ya, barusan kemarin ya, tanggal berapa itu, tanggal 11 Maret itu kan tanggal merah ya, hari Kamis kemarin itu adalah hari untuk memperingati perjalanan Nabi yang disebut dengan Isra Mi'raj ya. Anak-anak tahu Isra Mi'raj? Iya, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit 7 bertemu dengan Allah, dan kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya tentang apa? Tentang kewajiban menjalankan sholat bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan ya. Kemudian sholat. Nah, sholat itu dari yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya, itu sholat itu ada macam-macamnya, termasuk adalah sholat wajib dan sholat sunnah. Itu yang kita kerjakan ya. Kalau nggak boleh dikerjakan kan berarti haram. Nah ini wajib sama sunnah.
Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat wajib. Ya, sholat wajib itu apa ya? Sholat wajib. Sholat wajib itu ya berarti sholat yang harus dilakukan oleh orang Islam. Wajib itu berarti harus. Ya, kalau yang kita kenal dengan bahasa lain disebut dengan sholat fardu. Ya, sholat fardu atau sholat wajib. Sholat fardu atau sholat wajib adalah sholat yang harus dilakukan oleh umat Islam setiap hari, yaitu dalam sehari semalam ada 5 waktu atau 5 kali sholat, itu yang wajib. Nah, 5 sholat atau 5 waktu itu apa saja? Yaitu sholat zuhur, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya, dan sholat subuh. Sholat zuhur jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat. Ya, yang kita lakukan biasanya pada siang hari. Nah, sekitar jam 12 ya, biasanya sudah azan zuhur. Nah, itu kita wajib sholat 4 rakaat dengan niat sholat zuhur. Kemudian sholat asar. Nah, sholat asar ini juga 4 rakaat. Dilakukan kapan? Biasanya menjelang sore hari. Kalau zuhur tadi sekitar jam 12, kalau asar ini ya kalau sekarang sekitar jam 3 ya. Jam 3 lebih sedikit sudah masuk sholat asar, sudah azan. Nah, maka kita wajib melaksanakan sholat 4 rakaat dengan niat sholat asar. Kemudian sorenya ya, sorenya sekitar jam 6. Nah, itu namanya sholat maghrib. Berapa jumlahnya? Rokaatnya adalah jumlahnya 3 rokaat. Nah, ketika maghrib itu adzan, berarti kita wajib melaksanakan sholat 3 rokaat dengan niat sholat maghrib. Ya, setelah maghrib sekitar jam 6, kemudian jam 7 lebih sedikit ya, sekarang sudah masuk sholat isya. Nah, berapa jumlah rokaatnya? Jumlah rokaatnya adalah 4 ya. Dan yang kelima adalah sholat yang dilakukan pada pagi hari, persis setelah bangun tidur kita itu ya, sekitar jam 4 lebih sedikit, atau kadang kan tergantung perputaran matahari ya, jadi jamnya itu bisa bergeser hanya berapa menit. Nah, itu namanya sholat subuh. Berapa jumlah rokaatnya? Jumlah rokaatnya hanya ada 2 rokaat. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah sholat wajib ya, sholat yang harus kita lakukan sebagai orang Islam sehari semalam, jumlahnya 5. Lah, anak-anak kelas 1 sudah melaksanakan sholat 5 waktu belum? Nah, bagi yang sudah bisa melakukan dengan rutin, itu berarti bagus, sudah hebat, sudah bisa sholat 5 waktu. Tetapi bagi yang belum, nah mulai dari sekarang latihan ya, sholat 5 waktu dikerjakan semuanya. Jangan hanya sholat maghrib saja, jangan hanya isya saja, jangan hanya subuh saja, asar saja, atau zuhur saja, tapi dilakukan 5 waktu. Kalau di rumah ya berarti berjamaah dengan ayah, dengan kakak ya, dengan ibu, dan dengan adik ya. Kalau bisa ke musola, ke masjid lebih bagus. Nah, itu kan pasti ada jamaah sholat selama 5 waktu itu. Nah, mulai sekarang belajar ya sholat. Kalau belum bisa bacaannya, yang penting mengikuti dulu saja gerakannya. Ya, paling tidak Al-Fatihah sama surat pendek kan hafal. Kalau bacaan-bacaan yang lain nanti sambil belajar. Yang jelas sholat itu wajib kita lakukan sebagai orang Islam ya. Karena sholat itu kan juga termasuk rukun Islam.
Ya, rukun Islam itu kan ada 5. Nah, 5 itu ya berarti sebagai orang Islam kita harus melaksanakan. Yang pertama syahadat, asyhadu Allah, ya, materi kemarin itu 2 kalimat syahadat. Insya Allah kita semuanya pasti sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, ya. Kemudian yang kedua ini adalah sholat, ya, sholat yang dimaksud adalah sholat 5 waktu ini. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Nah, nanti pada bulan Ramadan, ya, kalau kita ya berarti dizakatkan, zakatnya dibayarkan oleh orang tua kita, ya. Kemudian yang keempat adalah puasa pada bulan Ramadan. Ini puasa juga sebentar lagi, ini kurang lebih 1 bulan lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan, puasa. Bagi kelas 1 yang belum kuat berpuasa, ya berpuasa kira-kira kalau tidak kuat ya sampai zuhur dulu, ya, setengah hari. Nah, tapi setelah makan zuhur itu dilanjutkan puasa lagi, nanti ikut buka pada saat maghrib. Bagi yang sudah bisa sampai maghrib, kuat, hebat. Nah, bagi yang belum tadi setengah hari, nanti berapa hari dicoba, sampai jam 1 kuat, nanti selanjutnya dicoba sampai jam 2 kuat, jam 3 sampai dengan nanti bisa sampai maghrib. Nah, karena puasa juga wajib. Nah, sedangkan yang kelima adalah naik haji, tapi ini khusus bagi orang yang mampu, ya, karena haji itu kan jauh ke Makkah, maka memerlukan biaya, maka itu wajib bagi yang mampu saja. Dan yang selanjutnya setelah kita materi sholat tadi 5 waktu, yang selanjutnya adalah mengaji di sekitar rumah. Alangkah senangnya aku mengaji bersama teman, orang tua dan guruku mengajariku mengaji, ya. Ini kebetulan anak-anak itu masuk kelas 1 di SD Purwosari ini kebetulan masa pandemi, ya. Padahal kalau tidak pandemi, masuk ke kelas, berangkat ke sekolah itu ada tambahan materi BTQ, baca tulis Al-Quran, mengaji. Tapi karena pandemi, ya kita sementara belum bisa. Tapi Pak Guru yakin anak-anak di rumah mengaji, ya, atau di rumah ataupun di musola atau di rumah ustadznya atau di TPQ atau dimanapun, yang penting mengaji, ya, agar bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan kitab suci umat Islam, kitab suci kita, ya, maka kita juga harus bisa mengaji, yaitu membaca Al-Quran, belajar dari Iqra, ya, dan belajar tajwid serta yang lain-lain, ya. Yang penting intinya adalah harus mengaji dimanapun, anak-anak harus tetap mengaji, belajar mengaji, diajari kakak, diajari ibu, diajari ayah, boleh, atau di rumah ustadz, di musola, di TPQ, di madrasah, atau di yang lain, ya. Yang penting mau belajar untuk mengaji. Nah, begitu untuk materi pelajaran 9 sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami anak-anak dengan baik. Dengan materi ini mudah-mudahan anak-anak bisa menjalankan sholat ataupun belajar sholat dengan baik serta mengaji. Jika ada salah, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.